Segala tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu
langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Dalam
kasih Tuhan, kabar hari ini saya yakin dan percaya bahwa kita boleh ada hari ini disebabkan Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup kita di luar kendali Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di rumah atau di tempat di mana kita bisa beribadah mendengarkan siaran rekaman ini. Mari kita siapkan seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap penyertaan Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu ini. Hari demi hari boleh kami lalui dengan selamat, ini semua karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan atas hidup kami. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat damai sejahtera, makanan dan minuman, bahkan pakaian, bahkan banyak hal yang mungkin tidak pernah ada di dalam kepala kami. Itu sudah Tuhan sediakan bagi kami. Layakkan kami Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami asalnya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Katakan dengan iman, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Tuhanku ajaib, Tuhanku hebat, perbuatan tangan-Mu sungguh nyata bagi kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih-Mu nyata bagi kami. Yesus, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh dahsyat. Urapi kami Tuhan, jamah kami. Biar kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di sini maupun sidang jemaat-Mu yang jauh, yang menikmati ibadah raya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan pagi ini bahwa selamanya Engkau tetap Allah. Selamanya Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan dengan iman, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh roh terus pujian dalam lidah dan mulut kami Tuhan, untuk kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik.
Taruh roh sorak-sorai dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun kami berada, kiri dan kanan kami ada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, amin. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan. Ada Tuhan, Amin. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, amin. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Setiap langkah kaki kami. Kami perlu naungan sayap-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu.
kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih atas kasih setiamu, anugerahmu yang kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kuat gagah kami, semata karena belas kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, meskipun pada saat ini kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Biarlah di tengah kondisi seperti ini, semangat kami terus menyala-nyala untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada hari ini Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Engkau membukakan pendengaran kami. Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca merenungkannya bersama-sama, Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan mampukan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan pelayanan firman pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Kita percaya meskipun di tengah kondisi pandemik ini, kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Dan biarlah semangat kita untuk mencari Tuhan, meskipun dalam kondisi seperti ini terus menyala-nyala. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, masih di dalam bulan yang sama, bulan Agustus, dan masih dengan tema yang sama, yaitu membangun generasi unggul. Dan salah satu ciri Bapak Ibu Saudaraku, generasi unggul itu adalah menjadi generasi yang berprestasi. Yang hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkannya dan biar kita semakin memahami bagaimana kita bisa menjadi generasi yang berprestasi di tengah situasi yang sulit ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan 16. Dengan demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan sama-sama merenungkannya yang dengan judul adalah generasi berprestasi. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita semua menjadi generasi yang berprestasi. Berprestasi di sini berarti memberikan hasil atau dampak yang baik dari usaha yang telah dikerjakan. Orang yang berprestasi pasti sangat membanggakan. Waktu kita mungkin masih kecil, ya, ketika kita mendapat nilai yang bagus atau juara 1 di kelas, ya, tentu bukan saja kita yang senang, tapi juga orang tua kita merasa sangat senang dan berbahagia ketika tahu kita menjadi murid yang berprestasi. Atau juga seperti baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, di Indonesia baru-baru ini menerima medali emas pada saat Olimpiade di Jepang. Dan yang menang itu adalah atlet bulu tangkis Grecia Polili dan Apriani Rahayu, ya, menjadi ganda putri Indonesia pertama yang meraih emas di Olimpiade di Jepang. Kedua atlet tersebut berprestasi dan tentu sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Dan bukan saja membanggakan, tapi dampak dari apa yang mereka kerjakan adalah membawa nama harum
nama Indonesia. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan sebagai generasi yang hidup di zaman ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara, tentu Allah menginginkan kita menjadi generasi yang berprestasi, ya. Generasi yang berprestasi, supaya lewat hidup kita orang bisa mengenal Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itulah sesungguhnya tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36, ya, dikatakan bahwa sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Jadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya sesungguhnya adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, ya, itu dikatakan bahwa ingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dia ingin atau Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik berarti pekerjaan yang membawa dampak baik, bukan saja bagi diri kita, tapi juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita boleh menjadi berkat. Ya. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Atau istilahnya yang biasa kita dengar itu adalah bersaksi lewat prestasi kita. Nah, inilah yang diinginkan Allah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita, generasi yang hidup di zaman akhir ini. Ya. Dan minimal dari pembacaan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 16, ya, itu minimal ada 2 prestasi yang Allah inginkan untuk kita hasilkan. Yang pertama di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu menjadi teladan. Ya. Inilah dampak baik yang Allah inginkan bagi anak-anaknya. Menjadi teladan, itu prestasi yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Di dalam seluruh kehidupan kita, baik di dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, ya, bahkan juga di dalam pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan. Ya, kita harus menjadi teladan. Itu prestasi yang pertama yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, yang kedua adalah 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Menjadi pribadi yang membawa keselamatan, ya, bagi orang lain. Ya. Inilah goal yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Karena sesuai dengan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Matius, ya, di dalam Matius dikatakan bahwa pergi, jadikan seluruh bangsa muridku, ya. Baptis, ajar mereka supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mengenal hidup di dalam kebenaran. Ya. Itu adalah prestasi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Dan sesuai dengan bacaan kita, ya, kita belajar mengenal seorang Timotius. Ya. Seorang Timotius adalah seorang pemuda, kalau kita baca di dalam Alkitab, dia adalah pemuda yang berprestasi. Karena hidupnya memberi dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebagai pelayan Tuhan, Timotius sudah membuktikan dirinya menjadi pelayan Tuhan yang kehadirannya berdampak bagi keselamatan banyak orang. Dia pribadi yang luar biasa. Disebut juga pribadi yang berprestasi karena lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupnya, ya, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Ya. Dan tentunya perayaan yang diperoleh oleh seorang Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan yang berhasil, tentu ada proses yang harus dialami oleh seorang Timotius. Untuk menjadi seorang yang berprestasi itu ada prosesnya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar bagaimana proses itu boleh dialami Timotius dan itu juga boleh kita alami. Dan minimal ada 3 proses teladan Timotius yang bisa kita pelajari pada hari ini agar kita bisa menjadi generasi yang berprestasi. Ya, ada 3 yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, terdidik dalam ajaran sehat. Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6, situ dikatakan,
Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya. Jadi yang pertama, ya, proses, ya, Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang berprestasi, yang bisa membawa nama Tuhan dimuliakan, yaitu yang pertama, dia terdidik dalam ajaran sehat. Ajaran sehat yang dimaksud di sini tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Timotius adalah pelayan Tuhan yang mengerti dan yang menerima panggilan Tuhan dalam usia yang sangat muda, Bapak Ibu Saudara, yaitu usia 15 tahun. Ya. Meskipun ia muda, namun ia sudah membuktikan prestasinya dalam pelayanan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, dalam usia yang kurang dari 30 tahun, dia sudah dipercaya untuk mengembalakan jemaat. Ya. Salah satu jemaat yang dia gembalakan adalah di Efesus, Tesalonika juga. Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan Tuhan, ya, yang dipercayakan oleh Timotius di usia yang kurang dari 30 tahun. Ya. Apa rahasianya, Bapak Ibu Saudara? Apa rahasianya yang bisa membuat Timotius menjadi pribadi yang luar biasa ini? Ya. Rahasianya tidak lain tidak bukan adalah Timotius hidup dan terdidik dalam ajaran yang sehat, yaitu ajaran firman Tuhan yang dia sudah terima dari dia kecil. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3, ya, bagaimana orang tuanya Eunike dan neneknya Lois, ya, bagaimana mendidik Timotius menjadi orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam usia yang ke-15 tahun, ya, pada saat Paulus pergi ke Listra, dia berjumpa dengan Timotius. Di situ Timotius sudah menjadi seorang murid, ya, seorang yang rajin ke gereja, seorang yang suka membaca firman. Ya. Dan ketika Rasul Paulus, ya, mengajak Timotius untuk masuk di dalam misi penginjilan Rasul Paulus, Timotius mengikuti Rasul Paulus sampai pada akhir hidup. Timotius dia tetap melayani Tuhan. Ya, jadi terdidik dalam ajaran sehat, yaitu terdidik di dalam firman Tuhan, menjadi hal yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat ketika Timotius menerima firman Tuhan dan mendengarkan ajaran firman Tuhan mulai dari kecil, dia boleh bertumbuh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Suka belajar firman Tuhan sebagai ajaran yang sehat, itu akan membawa kita menjadi generasi yang berprestasi di bidang yang Tuhan telah tentukan bagi kita semua. Ya. Apakah kita bekerja di dunia sekuler? Ya, ketika kita terdidik di dalam firman Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi, apapun pekerjaan kita hari ini, ketika kita terdidik di dalam ajaran sehat, yaitu firman Tuhan, kita akan menjadi generasi yang berprestasi, yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua adalah disiplin beribadah. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 itu dikatakan seperti ini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau latihan badani itu terbatas. Ya. Secara jasmani kita memang harus berolahraga, harus menjaga badan kita. Tetapi tubuh kita ini ada masa expirednya. Dalam Mazmur dikatakan 70, 80, atau 90 tahun. Ya. Setelah itu, ya, olahraga juga tidak akan membawa kepada kekekalan. Walaupun itu baik. Tetapi yang dikatakan di sini ayat adalah ditekankan bahwa latihan ibadah itu berguna
bukan saja untuk hari ini, selama kita menumpang di dunia ini, tapi juga berguna untuk masa yang akan datang. Ya, kita akan beroleh janji Tuhan, yaitu hidup kekal di surga. Jadi ibadah di sini mengandung dua pengertian, Bapak Ibu Saudara. Ya, ibadah yang dimaksud adalah yang pertama di dalam Roma pasal 12 ayat 1, yaitu totalitas penyerahan hidup kita kepada Tuhan secara terus-menerus. Ya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi melatih tubuh kita, hidup kita untuk terus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Mematikan keinginan daging kita, menyalibkan kedagingan kita, ini membutuhkan satu proses. Ya. Tapi ketika Roh Allah menguasai hidup kita, kita akan mampu untuk terus mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah ibadah, pengertian ibadah yang pertama. Penyerahan secara total hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua yang dimaksud dengan ibadah ini adalah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Yaitu terus membangun mezbah atau persekutuan dengan Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ya. Situ diingatkan bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Melatih diri untuk beribadah itu akan membuat kita menjadi pribadi yang berprestasi. Ya. Kenapa berprestasi? Karena dengan demikian kita kemudian mengikis segala kedagingan kita. Lewat ibadah ya, akan terus mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin hari berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita terus mendisiplinkan hidup kita untuk terus beribadah. Pandemik tidak menjadi alasan untuk kita jauh dari ibadah. Enggak enak, Bu. Kalau online tuh rasanya enggak enak, lebih bagus tatap muka. Ada banyak 1000 alasan. Gara-gara pandemik saya enggak bisa ibadah, saya takut. Tetapi ketika hati kita punya kerinduan besar untuk mencari Tuhan, apapun yang menghalangi kita, itu bisa kita terobos. Kalau kita mau menjadi generasi yang berprestasi, maka latihlah diri kita untuk beribadah. Untuk terus menyerahkan hidup kita secara total dan untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Itu yang ketiga, yang kedua Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir adalah kita harus menjadi teladan. Teladan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi hal yang Tuhan inginkan, ya, proses yang harus kita bangun dalam hidup kita untuk menjadi generasi yang berprestasi adalah kita harus terus membawa diri kita agar semakin hari kita semakin boleh menjadi teladan ya bagi banyak orang. Ya. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang diutus untuk mengembalakan jemaat yang ada baik di Efesus, Tesalonika maupun di tempat-tempat lain. Dan jemaat yang ada di sana adalah jemaat-jemaat yang lebih senior umurnya dari Timotius. Ya. Makanya Rasul Paulus ingatkan, ya, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Ya. Jadilah teladan supaya engkau tidak direndahkan. Jadi meskipun Timotius masih berusia sangat muda, Paulus tidak mau kalau Timotius yang dikasihinya itu direndahkan. Dipandang remeh oleh jemaat di Efesus. Paulus menekankan agar Timotius harus menjadi teladan dalam karakter. Ya, di situ dikatakan ada 5 karakter yang harus dibentuk. Lewat perkataan, ya, lewat tingkah laku, ya, lewat kasihmu, lewat kesetiaanmu, dan lewat kesucianmu.
Dan semuanya itu sudah diatur di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus berlaku, bagaimana membangun atau membagikan kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di situ ketika firman Tuhan itu terus kita pelajari, maka kita sanggup untuk bisa menjadi seorang yang teladan. Anak-anak muda ya, ada banyak persoalan-persoalan ya yang mungkin anak muda menghadapi orang-orang yang lebih senior ya. Banyak orang-orang muda maunya dihargai ya. Tetapi ketika kita lihat bagaimana mau dihargai tetapi tidak menunjukkan sikap dewasa yang membuat pantas untuk dihargai. Jadi ketika anak muda ya, mau dihargai ya, itu bagaimana anak muda juga bisa menghargai orang-orang atau orang-orang yang kita layani yang lebih senior. Itu kita bisa belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita bisa menjadi teladan, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang berprestasi. Karena apa? Berprestasi dikatakan bisa membawa dampak yang baik. Orang bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita, dan bahkan mungkin lewat hidup kita banyak orang-orang yang diselamatkan. Jadi demikianlah Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah generasi yang berprestasi. Alami proses seperti yang dialami oleh Timotius. Ya. Timotius terdidik di dalam ajaran yang sehat yaitu firman Tuhan. Timotius terus melatih dirinya untuk beribadah. Yang ketiga, dia terus membangun karakter pribadinya menjadi teladan bagi banyak orang di sekelilingnya. Sehingga lewat hidup Timotius, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah lewat hidup kita, anak-anak Tuhan, ya, generasi yang ada pada saat ini, ya, biarlah kita boleh menjadi generasi yang berprestasi, supaya lewat hidup kita bisa memberikan dampak yang baik, ya, dampak yang baik sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas oleh apapun juga terus mengajari kepada kami, untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, supaya kami boleh terus membangun diri kami menjadi generasi-generasi yang Kau inginkan, yaitu generasi yang berprestasi. Sebagaimana Timotius telah membuktikan dirinya Tuhan, menjadi pribadi yang berdampak baik bagi sekelilingnya. Lewat hidupnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Lewat hidupnya banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Demikian juga kerinduan kami, generasi yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah di dalam kondisi yang sulit seperti ini, kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam segala aktivitas ataupun di dalam segala tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami. Apapun profesi yang kami kerjakan hari-hari ini, biarlah kami boleh, oh Tuhan Yesus, menjadi dampak yang baik bagi sekeliling kami. Nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat pekerjaan kami, lewat rumah tangga kami, bahkan lewat pelayanan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati kami semua, jadikan kami menjadi generasi yang berprestasi, generasi yang memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan gereja kami, GBI Sungai Besar, ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati orang tua kami ini Tuhan. Di dalam usia yang tidak muda lagi, kekuatan Allah melimpah-limpah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu, dan tanggung jawab yang tidak ringan yang ada di pundaknya. Biarlah Engkau memampukan, Engkau memberikan kekuatan yang baru di dalam hidupnya. Sehingga tugas tanggung jawab yang diemban di dalam hidupnya boleh dia kerjakan dengan takut dan gentar akan Engkau. Tuhan, tutup bungkus orang tua kami ini Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati anak cucu menantunya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Biarlah lewat hidup hamba-Mu ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi kami semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau terus ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami boleh bergandengan tangan sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Sungai Besar ke dalam tangan Tuhan.
Berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih banyak Bapa, biarlah hari-hari yang sulit ini Tuhan terus menguatkan, meneguhkan kami semua, supaya kami terus mencari Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini juga berdoa buat bangsa dan kota kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kondisi yang ada pada hari-hari ini adalah kondisi yang sangat sulit. Kami berdoa Tuhan, berikan kemampuan bagi pemerintahan bangsa dan kota kami, untuk mereka bisa mampu mengatasi persoalan ini Tuhan. Karena kami tahu, tanpa campur tangan-Mu Tuhan, bangsa dan kota kami tidak akan bisa mengatasi kondisi pandemik seperti ini Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, Kau nyatakan bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih banyak Bapa, Kau memberkati pemerintahan kota kami dan pemerintahan bangsa kami. Biarlah lewat kemuliaan-Mu, lewat lawatan-Mu bagi bangsa ini, sehingga bangsa dan kota kami boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman atau pesan-pesan untuk kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, untuk kita tetap menjaga prokes sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah kita setempat, agar dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Itu saja pengumuman dari kami, dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita mengangkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.